Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Haleluya. Semua di dalam keadaan yang baik, amin. Semua di dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Kalau sudah dapat, kita akan membacakannya bersama-sama. Berikutnya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. 1, 2, ya. Sesudah itu, pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang telah masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita sering mendengarkan cerita ini. Kita sering mendengar kisah ini. Saya tidak menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara tentang penyembuhan, tetapi saya tertarik dengan judulnya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya tertarik dengan yang namanya kolam Bethesda. Kalau tadi dicatat, dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya satu kolam di sana. Tetapi menarik bagi saya bahwa hanya kolam Bethesda yang menonjol. Berarti ada sesuatu yang spesial di kolam Bethesda. Sehingga saya mencari apa artinya Bethesda. Kalau tadi dikatakan di bahasa Ibrani-nya adalah Bethesda, lalu di bahasa Indonesianya Bapak Saudara, menarik buat saya. Artinya rumah belas kasihan. Makanya dari situ saya mengangkat tema khotbah pada pagi hari ini atau perikop judul sharing firman Tuhan. Bethesda adalah rumah belas kasihan. Sekali lagi, Bethesda adalah rumah belas kasihan. Maka dari situ Bapak Saudara, saya coba merenungkan hidupku. Saya coba merenungkan kehidupan kekristenanku. Dan memang ya, kalau kita ada hari ini, semua karena belas kasihan Tuhan. Amin. Saya ingat masa-masa di mana kelam dalam hidup kita. Bahkan setiap orang punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang berbeda-beda. Tetapi khususnya pengalaman pribadi saya katakan Tuhan, kalau saya bisa melayani Engkau hari ini, semua karena belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan adalah usaha pemberian Tuhan sendiri. Tidak ada usaha kita di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi seluruh keberadaan hidup kita, maupun saudara berkata hari ini, Ibu, saya bekerja loh segiat-giatnya. Betul Bapak Saudara. Tetapi kalau di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu tidak disertai oleh belas kasihan Tuhan, maka semuanya pasti sia-sia. Kalau tidak ada Bethesda, kalau tidak berlaku Bethesda dalam hidupmu dan hidupku, saya yakin dan percaya kita tidak bertemu hari ini. Otak saya ini entah di mana sudah rimbanya. Haleluya. Maka hari ini
kita bersepakat bersama-sama, Bethesda, rumah belas kasihan, adalah gambaran kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita bisa menikmati segala yang baik hari ini, itu karena belas kasihan Tuhan. Kalau engkau berdiri atau duduk di samping pasanganmu hari ini, itu adalah tanda belas kasihan Tuhan. Amin. Lalu Bapak Saudara, kita akan belajar bersama-sama. Ada apa hal-hal yang luar biasa? Apa yang terdapat di dalam kolam Bethesda? Apa yang terjadi di rumah belas kasihan? Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Bapak Saudara, kita lihat ayat yang ketiga tadi dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Rupanya di rumah belas kasihan ini, di Bethesda ini, di dalam kehidupan orang percaya, ada bagian-bagian yang sakit. Sakit di sini Bapak Ibu Saudara, di Bethesda yang sesungguhnya ini pada saat Yesus melawat pada hari itu, semua orang sakit secara fisik. Tetapi Bethesda, rumah belas kasihan di akhir zaman, bukan kadang-kala jasmaninya yang sakit, tetapi banyak hal rohani yang sakit di dalam rumah belas kasihan. Di dalam rumah Tuhan, di dalam setiap kehidupan orang percaya, kadang-kala tanpa sadar kita di dalam keadaan yang sakit. Ada banyak berbaring orang sakit di dalam rumah belas kasihan di Bethesda. Ada banyak orang sakit. Berarti Bethesda ini adalah tempat berbaringnya orang sakit, tempat berkumpulnya orang-orang sakit. Haleluya. Bagi saudara, mari cek rohani kita hari ini, saat ini dengan firman Tuhan. Yang pertama, apa yang sakit? Jenis apa orang-orang yang sakit yang sedang berbaring menanti goncangan di air kolam itu? Yang pertama, Bapak Saudara, dikatakan orang-orang yang buta. Kalau buta secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, tidak usah kita bahas, betul? Tetapi yang paling berbahayanya adalah ketika rumah belas kasihan Tuhan, ketika Bethesda, ketika anak-anak Tuhan, mata rohaninya menjadi buta. Ada banyak orang Kristen yang mengaku melihat segala sesuatunya, tetapi sebenarnya mata hatinya sedang tertutup dan buta. Amsal pasal 4 ayat 19 sampai 22. Kita baca bersama-sama Bapak Saudara. Amsal 4 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Katakan amin. Yang pertama-tama Bapak Saudara, orang buta ini pasti tidak tahu jalan. Dia tidak tahu ketika kakinya tersandung. Orang yang tersandung itu adalah orang yang kakinya kena batu di jalan, betul? Atau ada balok di jalan, ada celaka di jalan, orang fasik tidak tahu. Orang fasik dicatat Bapak Ibu Saudara di Amsal yang pertama itu. Ada banyak dicatat tentang ciri-ciri orang fasik. Sering disampaikan di tempat ini. Biarlah ciri-ciri orang fasik itu menjauh dari kita. Katakan amin. Maka hari ini buka mata hati saudara. Biarlah mata rohani kita
Saudara. Sekalipun di dalam rumah belas kasihan pasti ada yang sakit, tetapi biarlah, karena dikatakan Bapak Ibu Saudara, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Artinya apa? Kalau hari-hari yang lalu maka rohani kita tidak mengenal kebenaran, kita tidak tahu apakah ini dosa atau tidak, kita di dalam keadaan tidak sadar sudah meninggalkan Tuhan atau tidak, sudah menduakan Tuhan atau tidak. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan engkau dan saya, katakan amin, membuka matamu dan mataku supaya kita mengenal Dia sumber kehidupan. Amin. Jangan terus tutup mata rohani, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam Bethesda ada kehidupan, di Bethesda ada pemulihan. Asal apa Bapak Ibu Saudara dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkan telinga kita kepada kebenaran, arahkan kehidupan dan perhatian kita kepada jalan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi biarlah benar-benar bukan hanya mata jasmani ini yang terbuka, tetapi mata rohani kita bisa memandang dan melihat Allah. Kalau engkau dan saya bisa memandang dan melihat Allah, itu dahsyat dan luar biasa kuasanya. Amin. Haleluya. Kita terus belajar bersama-sama. Siapa-siapa aja lagi selain orang-orang buta. Di sana dicatat Bapak Ibu Saudara dikatakan orang-orang timpang. Orang-orang timpang. Bukankah juga kadang-kala dalam kehidupan kekristenan kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan setiap pribadi, ada banyak hal ketimpangan yang terjadi. Timpang itu artinya tidak rata, Bapak Ibu Saudara. Tidak lurus jalannya. Maaf, semua tidak kita bahas secara yang jasmani. Orang-orang timpang secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, itu tidak menentukan ketimpangan dalam hal rohani. Ada banyak orang-orang yang timpang secara jasmani, justru dimuliakan oleh Allah, justru dipakai di dalam alat kerajaannya. Makanya saya katakan bahwa firman Tuhan hari ini bukan membahas hal yang jasmani, tetapi hal yang rohani, keberadaan dan karakter hidup kita yang kadang-kala timpang di hadapan Tuhan, tidak lurus di hadapan Tuhan. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Rajin ke gereja, betul, rajin ke gereja. Tapi kalau sudah berbicara uang, pemiliknya minta apa? Ini saya mau katakan kepada saudara, ini berbicara ketimpangan. Ada hal yang timpang dalam hidup kita. Bapak-bapak, engkau bekerja sungguh-sungguh memang ya, siang dan malam engkau bekerja. Tetapi kalau berbicara seorang perempuan, matanya terus melek, gak ada ngantuknya. Ini juga adalah ketimpangan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari, hari ini renungkan. Adakah hal-hal yang timpang dalam hidup kita? Mengasihi betul, ibu-ibu mengasihi, tetapi di dalam soal kesabaran, sorry, terlalu jauh, gitu. Ada orang-orang yang diberkati secara jasmani, tetapi keluarga anak-anak, kemana mereka? Ini juga adalah ketimpangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mau, dan Tuhan tidak mau ada ketimpangan rohani dalam kehidupan kita. Dengarkan firman Tuhan dan izinkan Dia menyembuhkan kita hari ini. Amin. Bawa kepada Tuhan. Istri oke di dalam Tuhan, istri bahkan sudah melayani, bahkan suami sudah melayani, tetapi istri tidak mendukung. Ini juga adalah ketimpangan. Ini ketimpangan, Bapak Saudara. Ada banyak hal berbicara tentang ketimpangan dalam hidup kita. Artinya yang belum selaras, harusnya keseimbangan, harus seimbang secara rohani dan jasmaninya juga, secara perkataan dan perbuatan harus masuk kita ke dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata kita adalah rumah belas kasihan, maka ketika kita menjumpai orang yang susah, ada
mempraktekkan yang namanya kasih? Adakah kita mempraktekkan yang namanya belas kasihan? Belas kasihan dari Tuhan adalah belas kasihan tanpa pamrih, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah cari untung dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan mengasihimu dan mengasihiku, betul? Dia berikan segalanya. Itulah belas kasihannya Tuhan. Dan belas kasihan kita tunjukkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipraktekkan dalam apa? Di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dipraktekannya sesuai dengan firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu belas kasihan dari Tuhan. Amin. Jadi ayo periksa, ada tidak ketimpangan dalam hidup kita? Hal-hal yang timpang, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita tidak sekedar baik, kita harus di dalam kebenaran. Ketimpangan ketika Bapak Ibu Saudara bekerja hari Minggu itu juga sebuah ketimpangan. Timpang, tidak sesuai, tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel mempersembahkan korban, yang timpang dan yang cacat itu tidak boleh masuk. Bahkan orang Israel yang timpang dan yang cacat tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Itu di perjanjian lama. Itu Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Ulangan 16 ayat 21 itu. Dikatakan yang timpang dan yang cacat jangan bawa, jangan persembahkan. Artinya persembahan yang cacat dan timpang ditolak oleh Allah. Kalau kita bawa itu di dalam kehidupan kekristenan perjanjian baru, itu menunjukkan hidupmu dan hidupku. Bukan dari dalam Roma 12 dikatakan persembahanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi artinya bukan cacat secara fisik yang ditolak oleh Allah, tetapi timpang secara rohani. Pikiran yang timpang kepada Tuhan, pikiran kita tidak lurus di hadapan Tuhan, itu sebuah ketimpangan. Kita bisa ditolak oleh saudara. Tuhan bisa menolak kita sekalipun di dalam kasih karunia. Tetapi kalau waktu demi waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita tidak gunakan, kita tidak bertobat, maka suatu saat engkau dan saya pasti ditolak oleh Allah. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Maka biarlah setiap ketimpangan, mari luruskan di hadapan Tuhan. Niat-niat kita bergaul dengan seseorang, kita dekati seseorang. Apa niatmu Bapak Ibu Saudara? Jangan terjadi ketimpangan di sana. Amin. Ketika engkau baik kepada seseorang, maka di dalam hatimu engkau baik. Ketika engkau menjalin hubungan dengan seseorang, anak-anak muda, harus berdasarkan ketulusan dan kasih Kristus, bukan karena ada udang di balik bakwan. Karena kalau ada udang di balik bakwan, maka bahaya. Suatu saat engkau dan saya bisa kecewa. Tetapi ketika ketulusan kasih Tuhan dicurahkan di sana, maka apapun yang terjadi, engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara berbuat baik kepada seseorang, tetapi seseorang itu yang memanfaatkan saudara, biarlah engkau Bethesda, biarlah engkau ada rumah belas kasihan, engkau tidak boleh membalas. Amin. Itu adalah Bethesda-nya Tuhan. Karena hidupmu dan hidupmu Tuhan pakai untuk menjadi tempat menyembuhkan banyak orang. Kalau gereja Kematan dipakai oleh Tuhan memulihkan setiap jiwa, maka yakin dan percaya. Nubuatan tentang kepadumai dilawat, dituai, itu adalah milik gereja ini. Kenapa? Karena umat Tuhan yang masuk di dalam rencana Tuhan, masuk di dalam Bethesda-nya Tuhan, berlaku menjadi rumah belas kasihannya Tuhan. Umat Tuhan berjawab, ada belas kasihan. Jemaat Tuhan ada di pasar, ada belas kasihan. Ada pengampunan, ada pemulihan. Itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Hal-hal apa? Orang
yang berikutnya. Dan orang-orang lumpuh, kalau ini benar, ini udah terkapar lagi. Orang-orang lumpuh ini tak bisa lagi berjalan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada gak di dalam kehidupan kita ini? Tidak bisa. Diajak ke gereja, udah. Ini ciri khas orang-orang yang bisa kecewa. Orang-orang yang lumpuh secara rohani adalah orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Orang-orang yang kecewa dengan keadaannya. Mana janji Tuhan? Karenanya Tuhan luar biasa. Karenanya Tuhan dahsyat. Mana janjinya? Yang kau alami kesakitan terus. Bapak Saudara, periksa hatimu hari ini. Adakah engkau kecewa kepada Tuhan yang membuat engkau tidak bisa berlari? Bahkan engkau berkata, udahlah itu Tuhan, udahlah sampai di sini saja. Halo Bapak Ibu Saudara, berlari bangkitkan imanmu hari ini. Karena di dalam Bethesda ada mukjizat. Jangan sampai engkau dan saya hilang pengharapan. Di sini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Ayatnya tidak berhenti sampai di sana. Orang-orang yang sakit ini, orang-orang yang timpang, yang buta, yang lumpuh ini, ngapain mereka? Yang menantikan goncangan kolam ini. Tidak berhenti di dalam keadaan yang buta, tidak berhenti di dalam keadaan yang timpang, tidak berhenti di dalam keadaan yang lumpuh, yang kecewa, yang tak berdaya. Tetapi hati mereka menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Adakah engkau dan saya menanti-nantikan Tuhan hari ini? Nantikan Tuhan. Ku nanti akan Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Apapun keadaanmu hari ini, dalam keadaan lumpuhkah, nantikan Tuhan. Karena engkau dan saya Bethesda di hadapan Tuhan. Engkau dan saya rumah belas kasihan. Rumah belas kasihan, di mana rumah Tuhan menyatakan kuasanya, itu di Bethesda, Bapak Ibu Saudara. Memang betul ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Bethesda itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang susah, orang-orang sakit. Tetapi imani, yakini bahwa di Bethesda juga ada banyak mukjizat di sana. Ada banyak pemulihan dan kesembuhan. Asal engkau dan saya mendengarkan firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Di Bethesda itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang sakit, orang-orang susah. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hidupku dan hidupku. Yang kedua, di Bethesda itu ada yang namanya goncangan. Karena kenapa tadi dikatakan orang-orang sakit ini menantikan sebuah goncangan. Biasanya goncangan itu biasanya dalam keadaan yang tidak enak, betul? Berbicara sebuah masalah, berbicara sebuah pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan salah mengikut Kristus. Jangan kau berkata, Ibu, saya sudah bayar kepuluhan, saya sudah bayar janji iman pembangunan, saya sudah kasih untuk apa? Untuk ironi Mary. Saya setia melayani Tuhan. Tetapi banyak masalah. Bapak Ibu Saudara semua tercatat bahwa di dalam kehidupan rumah belas kasihan Tuhan ada goncangan, ada masalah. Karena kenapa? Goncangan itu bisa menghasilkan sebuah pemulihan. Katakan amin. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Biasanya kehidupan kita ini, kalau semua baik-baik, kita ditegur dengan baik-baik, gak gampang untuk bertobat. Lihat kanan kiri. Gak banyak kita. Gak gampang umat Tuhan itu bertobat, karena dia percaya ada belas kasihan Tuhan. Kalau anak-anak, kalau gak diangkat dulu tongkat di
Oh iya, salah. Saya rindukan setiap kita ketika ada goncangan, ketika Tuhan mengizinkan sebuah permasalahan dalam hidupmu dan hidupku, jadikan itu sebagai alat apa maunya Tuhan dalam hidupku. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan terjadi masalah, terjadi sebuah goncangan, lalu saudara berjalan dengan santai hidup ini. Bapak saudara, Tuhan akan goncang terus sampai kau sampai kepada tujuan Allah. Tuhan akan bawa di dalam penderitaan secara badani, supaya rohmu diselamatkan, supaya engkau dan saya terbuka hatinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Katakan apa? Ada hamba Tuhan dari sini Bapak Saudara yang menelpon kami kemarin. Dan ini udah berkali-kali, cuma masalah berbeda, goncangannya berbeda. Saya hanya bilang, kamu sudah kesekian kalinya Tuhan berbicara, tetapi kamu tidak tanggap apa-apa. Kalau kamu di dalam posisi berpikir terus seperti itu, kita ini adalah orang-orang pilihan. Betul? Orang-orang pilihan tidak akan Tuhan biarkan. Dia akan membersihkannya. Kenapa? Karena pohon yang berbuah Tuhan akan bersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Amin. Makanya kami hamba-hamba Tuhan, Bapak Saudara, kok kayaknya semakin berjuang kita dalam kebenaran, tapi kok sepertinya dosa ini yang kecil sedikit pun udah langsung kelihatan besar. Kenapa? Karena engkau dan saya adalah orang-orang pilihan. Tuhan tidak mau orang pilihannya hidup di dalam kemunafikan, tetapi semuanya hidup seperti Yesus hidup di dunia. Karena kenapa? Hidup kita adalah suratan-suratan Tuhan yang terbuka. Izinkan Dia membersihkan hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Bukan hanya jemaat Tuhan yang sakit hari ini, secara jasmani pun Bapak Saudara, banyak hamba Tuhan yang sakit. Makanya kita saling mendoakan. Kenapa? Karena pembersihan yang namanya goncangan ada di Bethesda, ada di rumah belas kasihan. Justru Bapak Saudara jemaat Tuhan perhatikan ini. Kalau hidupmu dan hidupku, engkau persis tahu bahwa ada dosa di dalam, tetapi sepertinya enak-enak aja, sepertinya santai-santai aja. Hati-hati, jangan-jangan engkau tidak sedang berada di Bethesda. Jangan-jangan engkau sedang ada di luar. Karena di dalam Bethesda, di dalam rumah belas kasihan, pasti ada goncangan. Kenapa? Goncangan itu yang membuat engkau dan saya bisa memandang Allah, bisa mengandalkan Tuhan, bisa berseru kepada Tuhan, membawa engkau dan saya di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Katakan amin. Biarlah kita jangan suka berkali-kali digoncang. Biarlah satu kali goncangan banyak dibersihkannya. Amin. Jadi artinya apa, Bapak Saudara? Kalau ada satu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, satu kali goncangan, lalu ada hal yang lain, biarlah itu kita sudah sekaliannya sadar, oh ini lagi, ini nggak berkenan, Tuhan ampuni saya. Di Bethesda, rumah belas kasihan Tuhan, Dia akan menyatakan kuasanya yang sanggup memulihkan engkau dan saya. Katakan amin. Yang berikutnya Bapak Saudara, yang ketiga, yang membuat Bethesda spesial dengan di antara kolam-kolam yang lain. Yang ketiga, ayatnya yang keempat, dikatakan apa? Dan sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Ada kata-kata sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan. Berbicara sewaktu-waktu itu musiman. Katakan amin. Ini tidak selalu Bapak Ibu Saudara. Entah 3 kali seminggu malaikat Tuhan itu datang. Itu hanya Tuhan yang tahu. Saya nggak pernah ke sana Bapak Ibu Saudara, tapi saya rindu ke sana. Sepertinya Bapak Opung, kakek udah ke sana. Saya bilang, Tuhan, kalau orang tua kami aja bisa Tuhan bawa ke sana di dalam anugerah dan kasih-Nya, suatu saat juga Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tentu indah waktunya Tuhan. Amin.
Bapak Gembala kita di tempat ini sering menubuatkan umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan ke Yerusalem. Kalau kita ke sana pasti nanti saya rindu ke Bethesda. Karena Roh Kudus membukakan hal ini kepada saya, Bapak Saudara. Maka saya melihat Bethesda tempatnya di mana, seperti apa serambinya. Haleluya. Selebar apa serambi itu sehingga orang-orang lumpuh dan sakit berkumpul di sana menanti suatu waktu. Itu poin yang ketiga. Suatu waktu artinya apa? Di Bethesda ada musim. Di Bethesda ada musim belas kasihan Tuhan dinyatakan. Ada sebuah musim di mana Tuhan turun. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ini berbicara sewaktu-waktu, berarti kita tidak tahu. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh di Bethesda itu, mereka hanya menanti-nanti, betul? Dan dicatat siapa yang pertama masuk, nyemplung ke dalam, dia yang sembuh. Haleluya. Saya posisikan diri itu menjadi salah satu dari yang sakit ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu seperti apa gregetnya? Ketika sewaktu-waktu Tuhan, malaikat Tuhan turun mengguncang kolam itu. Yang pertama masuk ke sana. Karena kenapa? Ada ketimpangan. Karena kenapa? Ada hal-hal yang lumpuh. Karena kenapa? Ada hal-hal yang buta dalam hidupmu. Dan saya bilang, Tuhan sembuhkan aku. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, jangan ketika kita mengalami penderitaan jasmani, di situ kita berserunya, macam udah ini apa? Udah di awalan ke-7. Tetapi kalau rohaninya sakit, saudara malah santai-santai. Halo, tubuhmu dan tubuhku ketika mati, mau cacat, mau ada kudis di sana, Bapak Saudara, itu hanya sebatas hidup kita pergunakan tubuh ini. Tetapi kalau rohaninya kita sakit, itu yang akan kita bawa kepada Tuhan. Makanya yang harus diperhatikan itu adalah keadaan rohmu, keadaan roh kita. Ada musim, sewaktu-waktu, tidak selalu. Makanya kalau Bapak Gembala di sini, kalau dulu pertama pelepasan, hampir setiap minggu kita pelepasan, betul? Hampir setiap minggu, kadang pulang jam 3. Saya ingat itu, 5-6 tahun yang lalu. Tetapi sekarang kadang Bapak lebih kepada pengajaran, betul? Karena kenapa? Dia persiapkan jemaatnya menjadi murid Kristus. Bukan hanya setannya keluar, besoknya masuk lagi. Itu masalahnya. Kenapa? Karena tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pelepasan sudah, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu itu kau dan saya bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Bapak Gembala kita melepaskan urapan, melepaskan berkat, adakah engkau berkata, ini waktunya malaikat Tuhan mengguncang itu, dan aku mau masuk di dalamnya? Haleluya. Amin. Adakah engkau memiliki kerinduan, gelora di hadapan Tuhan ketika dari tempat ini? Barang siapa yang saja kau terima kesembuhan hari ini, adakah jiwamu bergelora? Atau kau berkata, kayaknya enggak sembuh nih, kayaknya pendeta itu aja. Apalagi kalau Ibu Eda. Bapak Saudara, mari periksa rohmu. Adakah kau setiap hari menyala-nyala, Tuhan, biarlah malaikatmu mengguncang hari ini, karena di dalam hidupku ada berlaku belas kasihan. Aku di Bethesda ya Tuhan, dan di Bethesda tidak berhenti goncangan. Katakan amin. Karena kenapa? Ada tugas, ada kegiatan malaikat di sana yang membawa berkat, yang membawa pemulihan. Asal kau dan saya meresponinya. Lalu seperti apa Kak supaya kita mengerti bahwa ini musimnya Tuhan? Musim hujan, musim kemarau. Saya yakin dan percaya kalau musim kemarau berarti kita sedang menanam, Bapak Ibu Saudara. Kemarin pada saat musim kemarau, suami saya mengerjakan kebun di belakang. Tibalah musim hujan. Yang ditanam itu bisa mati, Bapak Saudara. Kenapa? Mati dia. Begitulah kehidupan kita. Ada masa di mana engkau dan saya bisa bersukacita, yes, lompat-lompat. Ada masanya,
manusia. Saya bilang kepada saudara, katakan kepada saudara, biarlah hatimu tetap bergelora kepada Tuhan. Karena di Bethesda nanti ada musimnya Tuhan. Dia mengguncangkan hidupmu dan hidupku, dan guncangannya membawa berkat, membawa pemulihan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi siap digoncang ya. Amin. Amin. Haleluya. Di dalam musim ini harus ditangkap Bapak Ibu Saudara. Harus tanggap. Menghadapi musimnya Tuhan itu harus dalam pribadi yang tanggap, yang mampu mendengar suara Tuhan. Orang yang tidak pernah salah mendengar suara Tuhan itu tuh Daud. Mau tahu kisahnya, dia di dalam musimnya Tuhan bergerak dan dia maju, dia masuk ke dalam mendapat kemenangan. 2 Samuel 5 ayat 24. Ada satu kisah di sana di mana Daud mengalahkan orang Filistin. Bapak saudara bisa baca nanti satu berikut itu pendek ceritanya. Tetapi intinya di sini kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon ketau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud melakukannya. Tandanya apa? Daud mengatakan, ketika engkau mendengar bunyi di atas pohon-pohon ketau, engkau harus keluar. Bayangkan kalau seandainya Daud ini lamban hatinya, lamban, tidak tepat, Bapak Ibu Saudara bisa ngapain? Bisa kalah. Di dalam perjalanan kekristenan kita, ada kalanya anugerah itu hanya sekali datangnya, Bapak Ibu Saudara. Ini mana saya katakan musimnya Tuhan. Engkau dan saya harus bisa menangkap musimnya Tuhan. Berarti engkau perlu kepekaan. Supaya peka ini musimnya Tuhan tidak. Pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak akan mengerti kapan musimnya Tuhan kalau engkau dan saya tidak pernah bergaul intim dengan Tuhan. Kalau hidupmu dan hidupku hanya pusing memikirkan kapan corona ini selesai, ke gereja aja gak berani, tapi mau masuk di dalam musimnya Tuhan, itu gak akan mungkin Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau dan saya ibadahnya saja macam leve-leve zibongi. Bahasa Inggrisnya leve-leve zibongi. Leve-leve zibongi itu kumbang ya. Kunang-kunang ketinggian ya. Nah, masih ingat kalau kunang-kunang lebih parah apa? Kapal selam. Hanya alasan corona. Banyak jemaat Tuhan hari ini alasannya corona. Tapi jalan-jalan kemana-mana nggak ada corona di sini. Dan aku juga habis ya. Apalagi kalau makan-makan ya kan, nggak ada corona, kita makan ini corona. Ini adalah setiap pribadi yang tidak menangkap musimnya Tuhan. Dan orang seperti ini tidak akan menangkap isi hatinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mau berbicara apa, Roh Kudus mau berbicara apa, tak ngerti dia apa-apa. Yang kedua, untuk masuk di dalam musimnya Tuhan bagian B ya Bapak Ibu Saudara, harus berjalan di dalam ketepatan. Tepat. Munculkan lagi ayatnya yang tadi, Kak. Haruslah engkau bertindak cepat. Kenapa cepat? Kalau lambat, Tuhan sudah lalu. Kan begitu ceritanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjalan, derak langkah di puncak pohon-pohon ketau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Makanya jangan tunda-tunda. Kalau engkau mendengar tuntunan Roh Kudus dalam hatimu, berbicara di hatimu sesuatu yang baik, yang benar, cepat-cepat lakukan. Cepat-cepat lakukan. Bertindak cepat.
gembala bersaksi. Dia ada altar call hari itu. Tetapi setelah selesai ibadah, baru muncul yang dia sebutkan itu. Bapak bilang, masanya sudah selesai. Nanti Roh Kudus berbicara, kamu ikut di dalam ibadah kesekian. Itu pun kalau Roh Kudus menuntun saya. Ini yang saya mau katakan musim. Tangkap setiap musim dalam hidup kita. Jangan sampai musimnya Tuhan berlalu begitu aja. Amin. Engkau dan saya harus peka mendengar suara Tuhan. Engkau dan saya harus respon, Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan berlalu begitu aja. Amin. Karena di Bethesda engkau dan saya ada belas kasihan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Bethesda? Kan dikatakan orang-orang sakit itu menanti goncangan yang tidak tahu kapan digoncang. Kan begitu. Gak ada WA hari itu. Kan kalau kita menunggu seseorang OTW ya, OTW on the way. Malaikat gak mengirim WA masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Dia datang tiba-tiba, Tuhan datang tiba-tiba. Tetapi hari itu kita kembali ke Yohanes 5. Ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Ini poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, ya. Di situ lanjut. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Inilah hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam Bethesda. Inilah hal yang terjadi di dalam rumah belas kasihan. Poin yang keempat, ada percepatan. Katakan amin. Katakan bersama-sama, di dalam hidup saya terjadi percepatan anugerah. Bapak Ibu Saudara, kalau yang namanya percepatan, kan tadi dia ngeluhkan, Tuhan kalau air terguncang itu nggak ada yang mengangkat aku. Berarti dia nggak ada saudara ya. Kasihan kali dia ya. Adakah di antara kita yang merasa nggak ada orang yang menolongku hari ini? Halo. Adakah kau merasa nggak ada yang peduli dengan kehidupanmu? Nggak ada yang peduli tentang keberadaan hidupmu. Tidak ada yang peduli tentang keberadaan ekonomi saudara. Tidak ada yang peduli dengan keadaan pekerjaan dan rumah tangga saudara. Dengar firman Tuhan hari ini. Di Bethesda, di dalam rumah belas kasihan, Yesus hadir di sana. Amen. Dan ketika Yesus hadir, berlaku percepatan. Katakan amin. Berlaku percepatan kesembuhan, berlaku percepatan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, tergantung imanmu. Adakah engkau percaya bahwa setiap hari saat engkau berseru, Yesus tolong aku, dia hadir di sana. Karena kenapa? Dia berkenan atas hidupmu dan hidupku. Adakah kita merasakan kesusahan hari-hari ini? Masalah percepatan itu sampai, Bapak Ibu Saudara. Ketika doamu dan doaku boleh membentuk pintu seperti seorang janda ini yang siap malam berseru kepada hakim yang tidak adil itu. Adakah kau berseru-seru setiap hari, setiap malam, setiap waktu kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Hanya Engkau pembelaku. Hanya Engkau pertolonganku, hanya Engkau gunung batuku. Maka hati yang terbuka untuk Tuhan itulah yang bisa membukakan tingkap-tingkap langit. Makanya dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman Tuhan. Engkau ada di dalam posisi apa hari ini?
Kita berseru kepada nama Tuhan. Biarlah Bethesda yang adalah rumah belas kasih terbuka atas kita hari ini. Dalam keadaan buta rohanikah, di dalam keadaan yang timpangkah, di dalam keadaan yang lumpuh, sekalipun engkau kecewa kepada Tuhan, engkau kecewa kepada seseorang, engkau kecewa kepada pilihan masa lalu, engkau kecewa kepada keputusan-keputusan yang kita ambil selama ini. Ada percepatan di dalam Tuhan, ada percepatan di dalam kuasa-Nya. Haleluya. Kuasa